Ente kadang-kadang istilah kata "Hooh tenan". Oh, tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan channel Dimensi Halus. Dimensi Halus menguak kisah-kisah misteri dan hal-hal yang terkait dengan dimensi yang masih misterius. Oke sahabat, kita mulai pembahasan ini dari keangkeran. Ya, misteri keangkeran. Keangkeran itu bagi sebagian orang mungkin tidak dianggap nyata, tapi bagi sebagian banyak orang lain lagi mengakuinya bahwa ya, kadang-kadang dirinya merasakan sebuah fenomena angker, fenomena mistis yang sulit dijelaskan. Angker kalau merujuk pada maknanya adalah tempat yang mengandung banyak misteri, getaran-getaran yang sulit dijelaskan tapi cukup mengusik kegelisahan, mengganggu ketenangan, menimbulkan kecemasan atau kegelisahan. Ya, itulah definisi angker. Nah, mau disangkal atau tidak, keangkeran tetap ada kan di Indonesia ini, ya, di berbagai provinsi di Indonesia, tempat-tempat yang dikenal wingit, tempat-tempat yang dikenal angker selalu menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Terlepas dari orang tersebut pernah melihat langsung atau hanya mendapat cerita dari orang lain. Tapi yang jelas fenomena angker itu ada, terutama di wilayah Asia dan termasuk Indonesia. Nah, mengupas tentang keangkeran, hal yang terpenting yang harus kita pahami adalah tetaplah untuk tidak panik. Meskipun suatu ketika misalkan kalian tiba-tiba merasakan fenomena kegelisahan yang luar biasa atau ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Sebabnya apa kalian nggak tahu. Tiba-tiba ada rasa takut yang luar biasa. Takut mungkin tiba-tiba ada pocong, takut mungkin tiba-tiba ada kuntilanak dan lain-lain. Nah, ini fenomena yang tidak bisa dicegah sahabatku. Ya. Pada titik ini, pada titik fenomena ini, kalian jangan sampai kehilangan logika. Tetaplah berpikir demikian. Saya tinggal di bumi. Bumi ini bulat. Di tempat saya gelap, tapi di belahan benua lain siang. Malam di sini, tapi siang di tempat lain. Malam gelap di sini, di tempat saya, tapi di benua lain, di negara lain sana, di Eropa sana, di Amerika sana, sedang siang atau pagi. Jadi berpikirlah demikian. Itu kalau kalian ingin meraih ketenangan saat kalian tiba-tiba merasa tidak nyaman dalam suatu kondisi tempat yang gelap atau tempat yang baru kalian datangi. Berpikirlah demikian. Memang malam di sini, gelap di sini, tapi di benua yang lain sana, di luar negeri, di Eropa itu siang. Di Eropa mungkin siang dan di Amerika pagi dan di Indonesia malam. Jadi berpikir demikian. Sudah mengerti kira-kira apa yang ingin saya sampaikan? Betul. Perspektif waktu harus kalian gunakan agar kita tidak terpaku pada situasi malam atau gelap yang saat itu sedang kalian alami. Tidak bisa dipungkiri, fenomena keangkeran itu selalu ada, sahabatku. Ya, kita kupas tuntas di sini. Kenapa ada tempat-tempat yang dikatakan angker? Tempat-tempat yang dikatakan angker biasanya memiliki ciri khas tertentu, yaitu lembab, cenderung dingin, dan di bawah tempat-tempat seperti itu biasanya sumber airnya tidak terlalu dalam, sahabatku. Jadi lembab, dingin, misalkan rawa, sawah, atau suatu rumah, atau bangunan yang ditelantarkan, yang terbengkalai, atau gedung-gedung tua. Gedung-gedung tua pun yang tidak dihuni oleh penghuni-penghuninya, tidak ada penghuninya, bisa jadi tidak angker juga, terasa terang-terang saja, terasa nyaman-nyaman aja, ya. Kalau suasananya tidak lembab. Tapi kenapa di tempat-tempat lembab, meskipun di tengah kota yang padat penduduk, di tempat-tempat lembab cenderung memberi nuansa angker, cenderung memberikan efek merinding, merinding bagi orang-orang yang berada di tempat lembab-lembab seperti itu. Ya. Contoh yang paling simpel aja, misalkan kalian di rumah sendirian, cobalah dekat kamar mandi,
di dekat kamar mandi kalian, di situ lembab kan? Nah, rasakan sendiri saat malam mungkin jam 11, jam 12 dan kalian di rumah sendiri ya. Tidak ada teman di rumah itu, maka kalian bisa kok merasakan keangkeran itu. Jadi, fenomena keangkeran, fenomena mistis dari keangkeran itu sendiri ada, terlepas dari tempat yang dikatakan angker itu apakah benar-benar ada penghuni gaibnya. Ya, terlepas dari ada penghuni gaibnya atau tidak, tapi tempat-tempat yang lembab, yang dingin biasanya bernuansa angker. Nah, itulah sahabatku, kenapa saat ini kita kupas tentang fenomena keangkeran di mana saja ditemukan. Ya, di tempat-tempat itu bisa ditemukan. Tempat yang lembab, tempat yang cenderung basah, tempat yang cenderung dingin, atau tempat yang terbengkalai, ya. Tapi di bawah tanah itu ada sumber-sumber air yang tidak terlalu dalam. Biasanya memang membawa aura tersendiri. Konten ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mencoba mengupas apa dan bagaimana sih tempat-tempat angker itu. Pada umumnya penampilannya seperti apa, rasanya seperti apa, auranya seperti apa, getarannya seperti apa. Nah, saya harapkan setelah kalian menyimak video ini, jadi kalian bisa memahami tempat-tempatnya. Oh, pantesan kalau gue lewat tempat itu gue merinding. Jadi biar kalian bisa mengukur ya, sebuah tempat terasa angker itu ciri khasnya seperti apa. Itu baru terasa angker loh, belum yang benar-benar angker. Kalau yang benar-benar angker, benar-benar mengandung energi negatif, yang benar-benar di situ berkumpul energi negatif yang kuat, itu beda lagi reaksinya, sahabatku. Reaksinya bisa jadi kalian tidur di situ semalam aja sudah mimpi buruk nggak karu-karuan. Itu tempat yang benar-benar angker. Bahkan mimpi itu seperti nyata, bangun, terjaga, kaget, terengah-engah nafas kalian seolah-olah benar-benar bertemu dengan hal-hal yang menakutkan. Nah, itu untuk menguji tempat-tempat angker kadang-kadang memang harus tidur semalam ya. Tidur semalam. Baik itu dengan teman atau sendirian. Lebih bagus sendirian ya untuk menguji tempat-tempat angker. Jadi kita bisa menguji nyali kita. Cuman hal ini jangan dilakukan di tempat-tempat yang terlalu berisiko, misalkan di tengah hutan. Nah, itu berisiko, keselamatan kalian juga harus dipikirkan, ya. Kalaupun tidak ada hantu mungkin, tapi ada binatang berbisa yang bisa membahayakan nyawa kalian atau keselamatan kalian. Jadi tetap diukur dengan rasionalitas. Kalau ingin uji nyali, tetap ukur dengan rasionalitas, ya. Kira-kira dekat tempat pertolongan atau tidak, ya. Diukur ya sahabatku, jangan sampai nanti pada saat memasuki fenomena getaran itu, getaran yang mencemaskan itu, ketidaknyamanan yang tiba-tiba, terus kalian tidak ada yang menolong. Berabe kalau tidak ada yang menolong, ya, karena kaitannya ini dengan keselamatan diri, kaitannya ini dengan keselamatan nyawa, dengan keselamatan jantung. Bayangkan kalau kalian dalam tekanan, cemas, gelisah, ketidaknyamanan, dan itu tak tertolong, maka apa yang terjadi ya jantung kalian, ya, membahayakan jantung kalian sendiri. Maka dari itu untuk beruji nyali, cobalah mengukur kadar kemampuan, safety, dan kalau perlu bawalah teman, ya. Tidak perlu merasa gagah karena alam semesta, alam yang luas ini lebih gagah dari manusia. Bayangkan saja suatu tempat yang indah, ya, bangunan-bangunan megah bisa hancur dalam waktu sekian detik akibat tsunami. Ya, itu kedahsyatan dan kegagahan alam, keperkasaan alam. Ya, Tuhan memang menciptakan alam lebih perkasa. Tapi manusia punya akal. Kadang-kadang manusia yang mengeksploitasi alam dan menghabiskan sumber daya alam. Merusak alam, itulah parahnya. Ada beberapa oknum manusia yang demikian. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Oke, kembali ke pokok bahasan. Keangkeran itu nyata, sahabatku. Tempat-tempat angker atau fenomena-fenomena getaran keangkeran itu nyata. Cobalah sendiri ya, di tempat-tempat gelap yang terlantar, yang jarang manusia, maka kalian sendiri akan membuktikan bahwa fenomena keangkeran itu ada. Ya. Banyak istilah untuk mengatakan tempat angker itu. Misalkan tempat yang bergetaran mistis, tempat yang kental dengan aura mistis dan lain-lain. Itu hanya istilah-istilah, sahabatku. Yang jelas fenomena angker itu ada. Ada. Nah, semakin dekatkan diri kepada Tuhan, semakin banyak berpikir positif,
Dan kalau bisa, kalau memang tidak penting-penting banget, janganlah terlalu sering melewati tempat-tempat angker. Ya, kalau terpaksa, maka positifkan pola pikir kalian bahwa oke, di Indonesia saat ini gelap, sedang malam, tapi di luar Indonesia sana di benua lain sedang siang dan pagi, dan mengharap perlindungan dari Tuhan. Itulah cara terbaik untuk melewati detik-detik saat kalian terjebak di suatu situasi angker atau di satu situasi mistis yang sulit dijelaskan, yang tiba-tiba membuat ketidaknyamanan yang luar biasa dalam jiwa kalian. Jangan panik, harus tenang. Ketenangan memang tidak mudah, sahabatku, tapi dengan melatihnya demikian, seperti yang tadi saya ungkap, maka kalian lambat laun akan terbiasa menjaga kestabilan diri dan menjaga ketenangan, sehingga kalian tidak cemas dan tidak panik, tidak terserang panik attack saat melewati atau saat sedang berada di situasi tidak nyaman karena tempat-tempat yang terindikasi angker. Oke, itu saja sahabat. Tinggalkan komen kalian, ya. Tinggalkan komentar kalian di kolom komen. Berbagi kisah-kisah angker atau kisah mistis yang kalian alami. Terima kasih sahabatku, jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.